medulla oblongata-nya ya. Ini kan dari trunkus terus ke medulla oblongata bakal meneruskan jadi medulla spinalis. Jadi medulla spinalis itu sebenarnya cuma satu, tapi medulla spinalis nanti akan keluar dari masing-masing celahnya vertebrae. Maka dia disebutnya ada banyak nanti, ada yang segmen ini, segmen ini, segmen ini. Tapi sebenarnya kalau ditanya dia cuma ada satu, gitu ya. Nah, medulla spinalis itu sama kayak otak, dia tuh punya lapisan meningesnya. Ya ini gambarnya. Nih ya. Jadi kalau misalkan medulla spinalis ya sama aja, dia punya dura mater juga. Jadi medulla spinalis itu dia punya dura mater. Terus di bagian luar dari dura mater itu nanti jadinya spasium ekstradural. Terus di bawahnya dura mater adalah arachnoid. Nah, jadi kalau di antara dura sama arachnoid ada namanya subdural. Terus ada arachnoid, di mana di bawahnya arachnoid ya subarachnoid. Nah, LCS itu kalau di vertebrae itu ya di subarachnoid. Jadi nggak di ekstradural, enggak. Tapi di subarachnoid. Paham ya? Nah, setelah dari arachnoid dia akan masuk ke dalam sama yang bener-bener nempel di dalam matchpin-nya. Ini dura ya, ini dura. Arachnoid nggak terlalu kelihatan. Sama yang bener-bener nempel, jadi kayak bener-bener nempel gitu sama medulla spinalisnya, namanya adalah pia mater. Jadi pia mater itu entah di otak, entah di medulla spinalis itu bener-bener nempel. Jadi kamu nggak bisa pisahkan. Nggak bisa kamu kuliti sedikit-sedikit, nggak bisa, karena dia nempel, bener-bener nempel, namanya pia mater. Nah, setelah dari pia mater baru ke medulla spinalis, paham ya? Nah, medulla spinalis itu ada kan nanti aku udah bilang ya, ada bagian-bagian yang keluar meskipun dia sebenarnya cuma satu. Kalau bagian-bagian yang keluarnya kalian mungkin udah tahu ya, ada yang cervical segmen, thoracic segmen, lumbar segmen, sacral coccyx, sama aja. Nah, dia itu dari cervical sampai nanti ke antara T12 gitu ya. Itu tuh bentuknya masih medulla spinalis. Setelah itu, ya maksudnya bentuknya masih kayak gitu. Nah, setelah dari itu dia bakal jadi yang namanya conus medullaris. Conus medullaris itu kalau di sini itu ya nggak perlu kelihatan sih. Harusnya di sini, di sekitar sini. Nah, conus medullaris itu ujung terminal ujungnya dari si medulla spinalis. Setelah itu dia bakal meneruskan ke bawah jadi cauda equina. Cauda equina itu ya bentuknya kayak apa namanya? Ya equina, kayak kuda, kayak ekor kuda. Jadi sebenarnya dia apakah dia bagian dari medulla spinalis? Iya. Tapi dia bentuknya cuma serabut-serabut saraf yang keluar dari medulla spinalis yang paling akhir tadi, gitu ya. Nah, kenapa tak jelasin itu? Karena nanti kalau kalian belajar leksi atau kelainannya itu cauda equina itu jelas ya, cauda equina syndrome itu jelas karena dia pasti unilateral, karena dia bentuknya nggak segmen, paham? Nggak segmented, nggak satu lapis. Kalau kenanya, jadi cauda equina bayangin dia kayak berumbai-rumbai gitu. Kalau kena satu ya berarti kan cuma satu doang yang kena. Kalau medulla spinalis fatal, kena satu segmen ya udah kena satu segmen, paham gak? Jadi dua-duanya kanan kiri tubuh kena. Tapi kalau cauda equina ya cuma satu itu yang kena, karena dia bentuknya serabut, kumpulan serabut. Oke, lanjut aja ya. Nah, lanjut ke sini aja biar gampang. Kelihatan nggak? Jadi medulla spinalis itu dia gini. Ini gambarku nggak semurah ya, tapi oke lah, kalian tahu ya. Nah, medulla spinalis itu dia punya yang kita identifikasi dari luar dulu ya. Dia itu punya cara bedain depan sama belakang adalah yang depan itu dia punya fissure namanya. Sementara yang belakang tuh dia sulcus, jadi beda ya. Kalau misalkan fissure itu dia bener-bener misah, tapi kalau sulcus itu dia cuma jalan doang. Jadi ini adalah yang anterior, ini adalah yang posterior. Nah, dari si fissure itu dia bakal membagi lagi nanti jadi fasciculus namanya, fasciculus anterior, fasciculus media, sama fasciculus posterior.
Occipulus anterior, medial sama posterior, gitu ya. Nah, itu kan bagian luarnya. Kalau medula spinalis itu dia bagiannya itu kebalik sama otak. Kalau otak itu kan dia gray matter, white matter, gray matter, white matter, gray matter, gitu kan. 5 lapis kayak sandwich gitu ya. Tapi kalau di medula spinalis dia cuma 2 lapis dan itu pun kebalik. Jadi dia white matter yang di luar, gray matter yang di dalam. Paham ya? Jadi kebalik. Nah, terus di bagian dalamnya ini gray matter ya. Terus di dalamnya tengahnya ada kanalis medula spinalis. Ini sebagai tempat LCS masuk. Central cord bahasa Inggrisnya. Ini lubang di tengahnya namanya central cord. Nah, ini kan gray matter ya, gray matter di tengah. Pokoknya rumusnya gray matter ini dia nggak boleh ada traktus di situ. Traktus itu jalannya di white matternya. Paham ya? Nanti traktus belajar sendiri, ada banyak. Aku nggak mau jelasin karena memakan waktu. Silahkan hafalin sendiri yang naik yang mana, yang turun yang mana. Nah, dari sini dia bakal keluar jadi 2 dulu. Nah, setelah dia keluar jadi 2, dia bakal gabung dulu jadi 1. Setelah gabung dari 1, dia baru keluar lagi jadi 2. Jadi 4 sebenarnya. Tapi yang tak gambar 2 aja. Nah, yang ini itu disebutnya root ya. Nah, root ini dia sama dengan di mana? Kalau yang di depan berarti namanya adalah ventral root. Kalau yang di belakang namanya adalah dorsal root. Oke. Dorsal root itu dia agak beda dengan ventral root. Bedanya apa? Dorsal root dia punya yang namanya apa? Ganglion. Makanya disebutnya ganglion radix dorsal, yaitu di dorsal root. Jadi disebut juga biasanya radix. Ini 2 ini disebutnya radix. Setelah dia nyabang 2 itu jadi 1 lagi. Ketika dia jadi 1, ini namanya adalah nervus spinalis. Jadi nervus spinalis itu adalah radix dorsal sama ventral yang menggabung jadi 1. Paham ya? Nah, gabung jadi 1-nya itu disebut sebagai nervus spinalis. Nervus spinalis ada 31 pasang. Jadi ada 62 kanan dan kiri kan. Jadi kayak gini ini ada 62. Radixnya berarti kemarin saya tinggal dikali 2 lagi. Paham? 62 kali 2. Paham maksudku ya? Nah, setelah itu nervus spinalis itu akan membentuk ramus. Jadi dia punya 4 ramus sebenarnya. Ramus yang ini disebut ramus ventral atau anterior. Terus ada ramus dorsal. Terus ada juga nanti ramus meningens sama ramus communicans. Kalau ramus meningalis nggak usah aku jelasin, pasti fokusnya untuk meningesnya. Kalau yang communicans cuma berbicara atau komunikasi antar segmen medula spinalis aja gitu. Ramus dorsal itu nggak penting karena dia cuma ke otot kayak misalkan efek erector spinae, levator spinae kayak gitu-gitu doang. Nah, yang penting itu yang ventral ini. Kenapa? Karena dari ventral ramus itu dia akan membentuk ini, plexus. Ya, jadi ventral ramus ini dia akan menggabung sama teman-temannya dari masing-masing segmen membentuk plexus. Paham ya sampai sini ya? Jadi plexus itu bukan dibentuk dari nervus spinalis, bukan, tapi dari ventral ramus. Ventral ramus dia punya temannya nanti membentuk menjadi 4 plexus. Cervical, brachial, thoracal sama lumbar. Gitu ya. Ya masing-masing plexus otomatis nanti akan jadi fungsinya sendiri. Cervical jadi apa? Ya, terus habis itu brachial jadi apa? Kalian silakan belajar sendiri. Gitu ya. Tapi intinya kalian tahu. Jadi plexus itu bukan dari medula nervus spinalisnya. Nervus spinalisnya mah cuma 1 terus dia nyambung jadi 4. Tapi dari ventral ramusnya, paham ya? Gitu ya. Jangan salah kaprah di sini. Nah, karena aku tadi ngomongin soal jaras naik dan turun. Tadi kalian udah tahu the rule, kalian juga udah paham rule ini ya. Udah paham ya, udah tak tulis ya, dorsal afferent, ventral afferent, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ada jaras naik, jaras ini mau naik nih. Oke, jaras ini mau naik, jadi dia ascendens kan ya. Berarti dia pasti lewat dorsal. Jadi dari ventral nih, masuk nih.
teras spinalis, dia kan pilih jalurnya dorsal karena naik kan, ya naik pilih dorsal. Di dorsal itu dia ganti kereta, tapi yang jadi masalah neuron yang ada di ganglion radix dorsal ini bukan neuron yang sering kalian ketemu yang bentuknya kayak gini, tapi neuron yang kayak gini. Neuron kan banyak kayak jenisnya, yang neuron kayak gini. Jadi beda jenis neuron, bentuknya beda. Maka dari sini dia kan lurus terus. Paham nggak sampai sini? Nah, karena aku udah bilang, traktus itu nggak boleh berada di gray matter. Maka dia harus ke ventral dulu. Dia harus ke dorsal dulu. Di sini dia ganti kereta, ya. Baru masuk traktus yang dimaksud, baru dia naik. Karena kalau kalian mau naik, itu nggak bisa lewat greyhorn ini, nggak bisa. Tapi harus lewat white matter-nya. Tapi ganti keretanya nggak bisa di white matter, harus di gray matter. Paham maksudku ya? Tapi untuk jaras naik atau dorsal itu lewatnya yang afferent. Afferent itu lewatnya dorsal atau yang posterior. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Oke, kalau misalkan aku mau kasih jaras turun, otomatis berarti kan ada jaras dari atas nih ya, masuk nih. Ganti kereta nih ya di sini. Ini kan UMN, ganti kereta ke LMN. Dari sini dia akan masuk ke bawah ya. Ya ini sebenarnya lega artisnya yang sini. Radix yang ventral karena dia naik turun. Langsung ke vektor tanpa ganti kereta. Udah disebut sebagai nervus. Paham nggak sampai sini? Gitu. Jadi bedanya jaras naik sama turun itu sebenarnya cuman kuncinya ada di pindah kereta sama ganti neuronnya. Nah, kalau lebih jelasnya tak jelasin di sini deh. Jadi kan ini otak nih, otak terus medula spinalis nih. Hapus saja, tak ulang aja. Nah ini kan otak sama medula spinalis. Nah, aku mau jelasin ini yang afferent, ini yang efferent. Nah, yang afferent itu kita kenal ada 3 SBN, ada 3 neuron, ya afferent. Kalau misalkan ada jaras dari sini, dia terima jaras nih, ya dari efektor dia terima jaras. Ada rangsangan nyeri misalnya, dibawa ke medula spinalis, tapi tadi bentuknya kayak gini ya. Ini tadi di ganglion radix dorsal, masuklah ke sini, ganti kereta kan, dia ganti kereta dia bakal naik. Sampai ke talamus. Semua jaras ascendens itu dominannya lewat talamus. Meskipun nggak semua, tapi mayoritas lewat talamus. Dari talamus dia baru masuk ke korteks yang dituju. Jadi ada 3. Jadi istilahnya ada 3 kereta dengan 2 stasiun. Stasiun pertama, stasiun kedua. Tapi ada 3 kereta. Kereta yang pertama itu bentuknya aneh karena dia kepalanya itu kakinya 2. Tapi ketika dia ganti tadi di mana? Kalau naik berarti dorsal greyhorn. Dia naik ke talamus, terus habis dari talamus dia akan masuk ke korteks. Paham ya? Itu kalau jaras naik. SBN 1, 2, 3. Kalau turun jauh lebih simpel. Dari korteks yang dimaksud kan turun sampai ke medula spinalis yang dimaksud tadi, ganti kereta di ventral greyhorn, ganti kereta nih. Dari sini dia akan masuk ke efektornya langsung. Ini disebut sebagai UMN, upper motor neuron, yang disebut sebagai power motor. Paham ya? Kalau paham udah selesai. Paham nggak materinya?